Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Fitri Karunia. Saya dari kelas C Kimia Dasar 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinetika kimia, di mana dalam reaksi kimia terdapat reaksi yang berjalan secara cepat dan relatif lambat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, di antaranya ada luas kontak atau permukaan, kemudian konsentrasi reaktan, suhu reaksi, dan adanya katalis. Nah, untuk yang pertama ini, faktor-faktor yang mempengaruhi ada konsentrasi, di mana semakin tinggi konsentrasi suatu reaksi, maka laju reaksi yang dihasilkan juga akan semakin cepat. Nah, artinya semakin tinggi konsentrasi, maka semakin banyak molekul reaksi yang tersedia. Dengan demikian, kemungkinan bertumbukannya antar partikel reaksi akan semakin besar, sehingga kecepatan reaksi semakin meningkat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat pula laju reaksinya. Nah, contohnya adalah paku yang berada di luar rumah dan terkena udara panas dan air hujan akan cepat berkarat dibandingkan dengan permukaan paku di dalam rumah. Nah, paku yang berada di alam bebas akan lebih cepat berkarat dibandingkan paku yang berada di dalam rumah karena besarnya konsentrasi reaktan yang bersentuhan langsung dengan paku, dalam hal ini seperti air dan udara, dibandingkan dengan paku yang berada di dalam rumah. Yang selanjutnya ada luas permukaan. Luas permukaan bidang sentuh memiliki peranan yang sangat penting sehingga menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Nah, begitu juga apabila semakin kecil luas permukaan bidangnya, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikel sehingga laju reaksinya semakin kecil. Nah, karakteristik kepingan yang direaksikan juga turut berpengaruh, yakni semakin halus kepingan, maka akan semakin cepat waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Sedangkan semakin kasar kepingan itu, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi. Nah, terdapat contoh dalam kehidupan sehari-hari, yakni pengecatan pagar rumah yang terbuat dari besi dilakukan agar lebih tahan karat, di mana proses pengecatan pagar dari besi ini merupakan salah satu contoh untuk memperkecil atau bahkan menghalangi bidang sentuh permukaan besi di pagar dengan udara dan air yang ada di sekitarnya, sehingga proses terjadinya reaksi oksidasi pada besi ini sebagai bahan dasar pagar akan terhalangi untuk terjadi selama masih terdapat lapisan cat sebagai penghalang. Nah, yang kedua ada contoh lagi, yakni kayu yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar akan dipotong kecil-kecil terlebih dahulu sebelum digunakan, akan lebih mudah terbakar. Nah, di mana proses pembuatan kayu bakar ini dengan pemotongan kayu menjadi ukuran yang lebih kecil dilakukan agar bidang sentuh kayu dan api semakin besar, sehingga proses reaksi pembakaran atau oksidasi kayu ketika bersentuhan dengan api atau oksigen akan lebih cepat terjadi reaksi. Selanjutnya yakni pengaruh suhu, di mana apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung dinaikkan, maka dapat menyebabkan partikel-partikel reaksi semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi akan semakin sering. Akibatnya, sering terjadi tumbukan, sehingga nilai laju reaksi akan semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikel semakin tak aktif, sehingga laju reaksi akan semakin kecil. Nah, contohnya adalah pada proses pelarutan gula akan lebih cepat ketika menggunakan air panas dibandingkan dengan air dingin. Nah, pada proses pelarutan baik itu gula ataupun garam, penggunaan pelarut air yang memiliki suhu lebih tinggi atau panas akan lebih cepat dibandingkan ketika menggunakan air dingin. Nah, kemudian yang terakhir adanya katalis, di mana katalis ini merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Nah, contohnya adalah pada pembuatan roti, di mana adonan akan ditambahkan ragi agar lebih cepat kalis, di mana penggunaan ragi dalam proses pembuatan adonan roti ini adalah salah satu contoh penggunaan katalis dalam proses percepatan pembentukan adonan kue yang kalis dan mengembang. Selain itu, selain membuat adonan menjadi mengembang, fungsi ragi dalam pembuatan produk roti yakni mematangkan dan menggempukkan gluten sehingga adonan dapat menangkap gas CO2 yang dihasilkan pada pembuatan roti. Nah, selanjutnya ada order reaksi, di mana order reaksi akan membahas mengenai hubungan antara konsentrasi dan waktu. Order reaksi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni order 0, order 1, dan order 2. Untuk yang pertama adalah persamaan order 0, di mana A,
reaksi A membentuk produk. Lajunya sama dengan pengurangan konsentrasi reaktan terhadap satuan waktu. Di mana untuk orde 0 maka dituliskan seperti ini, laju konsentrasi A, di mana pangkat 0 sama dengan 1. Persamaan dituliskan kembali membentuk garis linier, di mana pada A0 atau A mula-mula diintegralkan konsentrasi A0 diubah menjadi A, dan waktu T mula-mula hingga T, maka jika diintegralkan akan menjadi persamaan seperti di bawah ini, di mana A0 menjadi A dan T0 menjadi T tidak selalu awal percobaan, namun rentan pengamatan kita. Nah, kemudian untuk dibentuk menjadi garis linier, yakni konsentrasi A min konsentrasi A mula-mula sebagai Y, kemudian min konstanta laju menjadi M, yakni slope, kemudian T sebagai waktu menjadi X. Nah, untuk menghitung satuan dari konstanta laju, maka menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan pada orde 0 nilainya selalu konstan. Nah, kemudian ada waktu paruh orde 0, di mana diperoleh satu persamaan. Persamaan yang diperoleh untuk orde 0 ini bahwa konsentrasi A pada waktu tertentu sama dengan konstanta kali waktu plus konsentrasi. Nah, di mana T setengah ini merupakan waktu paruh. Waktu paruh merupakan waktu yang dibutuhkan agar konsentrasi pada saat waktu paruh tersebut sama dengan setengah dari konsentrasi mula-mula. Nah, maka persamaan 2 dimasukkan dalam persamaan 1, sehingga waktu paruh pada orde 0 sebagai berikut. Nah, kemudian ada orde 1 masih sama, yakni A membentuk suatu produk, di mana sehingga laju reaksinya seperti ini. Kemudian persamaan 1 dan 2 disamakan, maka diperoleh seperti ini. Kemudian, maka nilai dari konstanta lajunya nilai pengurangan konsentrasi per waktu per konsentrasi dengan satuan konstanta laju molar per molar detik, sehingga menjadi detik min 1. Kemudian didiferensialkan menjadi min D konsentrasi A per dt sama dengan konstanta laju kali konsentrasi A. Kemudian akan ditata ulang menjadi seperti di bawah ini, rumus di bawah ini. Nah, setelah ditata ulang, maka diintegralkan dengan T0 dan T sama dengan T. Sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut. Nah, kemudian persamaan yang diperoleh ini akan diubah dengan rumus umum dan A per B sama dengan C dan ln A min B min ln B sama dengan C. Nah, maka diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian kita menentukan persamaan garis linearnya, yakni ln konsentrasi A sebagai Y, kemudian konstanta laju sebagai slope, dan waktu sebagai X, kemudian ln konsentrasi A mula-mula sebagai B. Nah, pada orde 1 dapat diketahui terdapat dua kurva. Ketika kurva membentuk lengkungan, maka Y sama dengan konsentrasi
A dan X sama dengan T. Nah, jika kurva menunjukkan garis linier, maka Y sama dengan ln konsentrasi A dan X sama dengan T. Nah, untuk yang terakhir adalah waktu paruh, di mana waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan agar konsentrasi reaktan menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula, di mana waktu paruh orde 1 seperti ini. Nah, kemudian untuk waktu paruh sendiri bernilai setengah menjadi setengah waktu dari waktu mula-mula, sehingga dihasilkan T setengah sama dengan 1/K dan 2, menghasilkan 0,693 per konstanta laju. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun part yang kurang dipahami. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.